Rafael Strike bisa main lawan Myanmar, STY full senyum. Pesan Marcelino usai timnas muda Indonesia diremehkan. AFC buka pintu Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Deretan pemain berkelas yang dilupakan Sintayong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC buka pintu Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC diklaim telah membuka proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Selain tuan rumah Piala Asia 2031, AFC juga mengesahkan tanggal dan tempat untuk pagelaran Piala Asia Wanita 2026 di Australia, tepatnya pada 1 hingga 21 Maret 2026 mendatang. Dalam hal ini, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 cukup terbuka lebar. Setelah 3 edisi terakhir, Piala Asia berlangsung di Timur Tengah, yakni pada 2019 di Uni Emirat Arab, 2023 di Qatar, 2027 di Arab Saudi. Maka Piala Asia 2031 bisa saja bergeser ke timur atau tenggara. Pelaksanaan Piala Dunia U17 pada 2023 lalu pun bisa jadi modal bagi Indonesia untuk bisa menjadi host Piala Asia 2031. Dengan menggelar Piala Dunia U17 setidaknya 4 kota yakni Surabaya, Solo, Bandung, dan Jakarta dinilai layak oleh FIFA menjadi tuan rumah ajang tersebut. Selain itu, keinginan menggelar Piala Dunia 2034 pun juga dapat menjadi faktor lain yang dapat mendorong Indonesia diberikan mandat sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Sementara apabila tidak menjadi tuan rumah tunggal, Indonesia pun bisa bekerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk jadi tuan rumah bersama Piala Asia 2031 mendatang. Indonesia sendiri selama ini menjadi host turnamen apapun termasuk sepak bola baik skala regional maupun global selalu memberikan yang terbaik untuk setiap negara peserta yang datang. Tak jarang kesan baik pun menempel kepada para pemain dan juga staf pelatih. Mereka pun turut terpesona dengan keramah taman dan keindahan alam Indonesia. Apresiasi pun juga turun langsung dari FIFA sebagai induk sepak bola tertinggi kala Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Beberapa masalah memang sempat terjadi jelang event, namun semua bisa diselesaikan dan acara berjalan maksimal. Maka dari itulah kekhawatiran Bahrain yang coba dilaporkannya ke AFC dan FIFA seperti tidak berdasar bahkan cenderung berlebihan. Deretan pemain berkelas yang dilupakan Sintayong. Pertama, Sadil Ramdhani. Sebelum invasi pemain-pemain naturalisasi, Sadil tak terbantahkan lagi merupakan salah satu senjata pamungkas timnas Indonesia di banyak kalangan. Masih segar dalam ingatan bagaimana Sadil menjadi andalan Sintayong di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Meski tak selalu jadi starter, namun Sadil memberikan warna tersendiri dalam serangan. Ia bahkan melakukan gempuran dari sayap dan tengah sebagai gelandang serang. Di klub yang pernah dibelanya Sabah, Malaysia, Sadil Ramdhani sendiri tampil moncer, yakni dengan torehan 14 gol dalam 51 laga dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Kedua, Mark Locke. Mark Locke telah melakukan semuanya termasuk pindah kewarganegaraan. Ia telah resmi menjadi WNI pada November 2020. Sejak saat itu pula, lini tengah timnas Indonesia kerap menjadi tugas utamanya. Skill, stamina, dan ketenangan bermain membuat Mark Locke tak pernah ditinggalkan Sintayong setiap kali juru taktik asal Korsel itu menghadapi duel-duel internasional bersama timnas Indonesia. Pelan namun pasti, peran Mark Locke pun mulai terpinggirkan. Puncaknya setelah kehadiran 2 pemain naturalisasi lain, yakni Thomaye dan Ivar Jenner. Tak hanya di timnas, di Persib Bandung pun Mark Locke juga masih berstatus pangeran. Ia nyaris tak pernah absen dalam duel-duel panjang Maung Bandung sejak kehadirannya di sana pada 2021. Musim lalu saja playmaker berusia 31 tahun ini punya andil besar di balik kesuksesan Maung Bandung menggondol gelar jawara BRI Liga 1 2023-2024. Ketiga, Rahmat Irianto.
belum terlalu tua rasanya untuk bertarung di Piala AFF 2024. Rahmat Irianto sejatinya masih mampu berdiri di lini belakang timnas Indonesia. Tak hanya kesohor sebagai tukang jagal berhati baja, arek Surabaya berusia 25 tahun ini juga bisa didorong sedikit ke depan sebagai gelandang bertahan. Dengan tinggi 173 cm plus bertubuh atletis, Rahmat Irianto pun menjadi sosok yang sebenarnya yang masih layak dipanggil Sintayong. Pengalamannya yang lumayan panjang bersama timnas juga bisa menjadi cerminan bagi Marcelino Ferdinand JS. Seperti halnya Mark Locke dan Sadil Ramdhani, Irianto pun juga masih jadi andalan sekaligus tumpuan di klub. Bergabung dengan Persib sejak 2022, Rahmat Irianto sudah hadir dalam 45 laga dengan torehan 2 gol. Pesan Marcelino usai timnas muda Indonesia diremehkan. Komentar menarik Marcelino Ferdinand terkait keputusan PSSI dan Sintayong menggunakan timnas U22 di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF mengeruak. Hal ini menyusul banyaknya keraguan yang menempel pada skuad muda ini. Pemain Oxford United ini pun rupanya memiliki pandangan optimis terhadap kekuatan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bagi Marcelino, timnas U22 bukan sembarangan tim, karena berbekal pengalaman bermain di Piala Asia U23 2024 dan juga playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. Tim dengan kombinasi pemain muda dan pemain yang lebih tua dinilai Marcelino sebagai campuran kekuatan yang sangat baik. Saya percaya dengan tim saya. Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22? Kami memiliki tim yang bagus dan kuat dengan kombinasi pemain yang lebih tua dan pemain muda. Itu sangat bagus. Demikianlah penjelasan Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United ini pun optimis bisa membawa Indonesia meraih gelar juara di turnamen yang belum pernah dimenangi selama ini. Lino menyadari benar keinginan masyarakat Indonesia dan ia yakin skuad Merah Putih saat ini mampu membawa trofi juara ke tanah air. Ia pun berjanji akan berjuang keras di setiap pertandingannya. Sementara itu, Sintayong sendiri meminta dukungan penuh dari masyarakat tanah air jelang berlaga di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak bisa memanggil semua pemain yang ia inginkan untuk bermain di ajang ini. Akan tetapi masyarakat Indonesia dinilainya tetap harus mendukung para pemain muda yang dibawanya saat ini. Harus bekerja keras, pastinya kami targetnya menang. Kami mempersiapkan tim untuk meraih kemenangan. Jadi tolong dukung pemain muda kita, sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik dalam kompetisi ini. Tegas STY. Rafael Strike bisa main lawan Myanmar, STY full senyum. Sempat dibuat pesimis akan ketersediaan pemain yang berkarir di luar negeri, kini STY sepertinya sedikit bisa bernafas lega. Meski belum sepenuhnya, namun Rafael Strike dikonfirmasi bisa gabung bahkan lebih cepat ke timnas Indonesia. Di mana pemain Brisbane Roar itu dikonfirmasi akan bergabung dengan skuad Garuda di Myanmar pada 8 Desember atau 1 hari sebelum pertandingan. Setelah sebelumnya, kesulitan mendapatkan izin dilepas klub dan baru akan dilepas saat timnas Indonesia lolos ke semifinal. Kabar baik itu pun langsung dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Klubnya Rafael memberikan izin Rafael bisa bergabung di tanggal 8. Artinya lebih cepat. Tanggal 8 sudah di Myanmar. Mendengar hal ini, tentu pelatih timnas Indonesia Sintayong tersenyum bahagia. Karena salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana. Karena itulah Rafael Strike kemungkinan besar dimainkan dalam pertandingan pertama melawan Myanmar. Mata pemain adu Den Haag itu pun tinggal menunggu instruksi dari pelatih. Dalam hal ini, timnas Indonesia sendiri dikonfirmasi Sumarji telah berangkat ke Myanmar pada Kamis pagi. Sumarji menjelaskan bahwa timnas Indonesia terbang ke Myanmar dengan 22 pemain, belum termasuk Asnawi dan Rafael Strike yang akan menyusul. Di laga perdana ini, skuad Merah Putih akan menantang tuan rumah Myanmar dalam matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 di Tuwuna Stadium Yangon pada Senin 9 Desember.